Siap, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di episode 3 dari Speak Up. Siap. Siap. Oke. Siang hari ini kita bersama Ketua HIPMI Balikpapan yang baru aja kepilih, yaitu Bung Iwan Wahyudi. Siap, assalamualaikum warahmatullahi Kemudian wabarakatuh. ada Bung Kasim. Marsim dari aplikasi Payu. Iya. Nah, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, kebetulan kita hari ini siang ini ada di studio Export Studio. Nah, ini kebetulan Export Studio ini terima kasih untuk Om Gatot Koco yang Thank you. Tuh. mempersilahkan kita untuk melakukan podcast di studio dia. Siapa Om? Oke, Bang Wahyu, Bang Iwan. sorry Bang, agak grogi aku Bang ketemu Bang Iwan ini baru aja kepilih jadi ketua HIPMI Balikpapan. Boleh dibuka Bang? Siap. Oke, siap. Biar Enak ngobrolnya Bang. Ya Bang Iwan, kemarin baru kepilih di ketua HIPMI Balikpapan Bang. Ya. Secara aklamasi Bang ya. Yes. Nah, boleh diperkenalkan dulu Bang Iwan? Baik, halo guys, teman-teman di Speak Up. Speak ya. Speak Up. Bang Ima, terima kasih sudah Siap. mengundang kami. Saya bersama Bang Kasim di acara Speak Up. Perkenalan diri dulu, nama saya Iwan Wahyudi. Alhamdulillah kemarin di Muscap HIPMI yang ke-8 saya mendapat mandat, dukungan dari teman-teman untuk meneruskan perjuangan di HIPMI Balikpapan selama 3 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan dengan semangat dan dukungan teman-teman HIPMI bisa semakin eksis, kemudian bisa memberikan semangat pejuang pengusaha, menjadi motor juga bagi pergerakan semangat entrepreneur di Kota Balikpapan. Karena situasi COVID-19 yang menghantam, yang awalnya dari sisi kesehatan, Benar. kemudian ekonomi gitu ya, ini butuh semangat kita bersama. Kita butuh kebersamaan kita untuk bangkit kembali di situasi hari ini. Insya Allah dengan kebersamaan kita, insya Allah kesehatan bisa pulih. Saya yakin ekonomi juga bisa bangkit gitu. Amin. Luar biasa Bang Iwan. Jadi aku sih sedikit grogi teman-teman. Sedikit grogi karena apa ya, biasanya kan kita ngobrolnya bareng pemuda-pemuda berpengaruh Bang, kayak kemarin Siap. episode pertama ada si Andre, kemudian yang kedua ada Sultan, ketiga nih langsung Bang Iwan gitu, notabene juga Abang anggota DPRD Bang ya? Ya alhamdulillah saya menjadi anggota DPRD, terpilih kembali menjadi anggota DPRD yang periode kedua. Pertama di tahun 2014, 2019, kemudian kembali mendapat dorongan lagi untuk berkompetisi di tahun 2019. Kemudian alhamdulillah kembali mendapatkan mandat dan amanah dari masyarakat, khususnya Balikpapan Utara, untuk pengabdian yang kedua. Insya Allah terus memberikan kontribusi di kota kita yang tercinta, kota kelahiran saya nih, kota kelahiran saya ini sebuah panggilan hati, panggilan jiwa untuk berkontribusi kepada pemerintah terhadap kota kita, tidak hanya di DPRD, insya Allah juga di HIPMI. HIPMI juga menjadi tempat pengabdian saya juga, agar bisa berkontribusi di kota Balikpapan, khususnya di entrepreneurship. Entrepreneurship Bang, oke, berbicara tentang entrepreneur Bang. Di samping Abang ada Bang Kasim. Ya. Oke, itu apa? Membahas apa Bang? Oke. Jadi Bang Kasim ini seorang developer di bidang software house, jadi software development gitu ya, Iya. Bang Kasim ya. Ada 2 tantangan yang kita hadapi hari ini gitu, yang menjadi tantangan buat pengusaha gitu, khususnya kita ini yang merubah sistem landscape ekonomi yang ada di depan kita gitu. Kan kalau kita tanya hari ini siapa 5 perusahaan terbesar di dunia, kalau dulu kan pasti manufacturing gitu, kemudian oil and gas, Betul. kemudian lembaga finance segala macam gitu. Sekarang coba kita perhatikan 5 perusahaan terbesar dunia. Yang pertama misalkan Apple, apa yang dia jual? Iya. Handphone gitu kan. Betul. Masa kalah perusahaan pesawat ya yang Manufacturing, berjualan segala manufacturing macam. dengan orang jualan handphone? Benar. Faktanya Betul. begitu. Iya. Kemudian ada Microsoft. Google, lebih nggak jelas lagi nih apa yang dia jual gitu. Iya kan? Iya. Kemudian ada Microsoft. Oke. Kemudian ada
Amazon.com yang ya sekarang mungkin sudah mulai melakukan hybrid ya. Betul. Ada counter-counter yang dia buka di secara offline gitu. Yang kelima lebih unik lagi ada Tencent gitu. Game online yang menjualan game online, tapi sekarang menjadi 5 perusahaan terbesar di dunia. Nah, Betul. artinya pengusaha-pengusaha sudah harus mulai beradaptasi, kemudian sudah harus segera melakukan transisi gitu ya ke digitalisasi. Nah, alhamdulillah talent yang ada di Kota Balikpapan kita lihat cukup banyak gitu. Kita punya kampus-kampus yang bisa kita andalkan di bidang IT gitu, dan kita juga bersyukur ada Bang Kasim, developer software house yang ada di Kota Balikpapan. Beliau memanage beberapa talent, membuka lapangan pekerjaan, menyerap lapangan pekerjaan. Tadi kita diskusi ada kurang lebih 22 tenaga kerja yang beliau berdayakan begitu untuk sama-sama besar gitu, tumbuh dan kembang bersama. Ini juga menjawab persoalan digitalisasi, kebutuhan terhadap software yang ada di Kota Balikpapan. Nanti detailnya sama beliau, produknya apa nanti. Siap, terima kasih Bang Iwan. Bang Kasim, sambil minum siap. ya santai Bang. Makasih Boleh sponsornya sambil diminum Bang. Boleh. Sultan. Ini Oke, kita minum dapat dulu. sponsor juga dari DJKI, dari Cafe ke Istana nih. Bro Sultan luar biasa. Sultan. Baik sekali Bro Sultan. Segera ke istana mendapatkan reward dari Amin, presiden. amin. Betul. Oke, Bang Kasim, boleh dijelasin nggak? Sorry. Haus tuh. Tentang aplikasi yang Abang buatnya apa sih? Terus juga impact-nya buat masyarakat sendiri apa gitu? Oh iya, oke. Sebenarnya kalau kita sendiri hadir itu sudah lebih daripada 7 tahun gitu ya. Udah ada 7 tahun? Ya, sudah ada 7 tahun, cuman berangkatnya dari software house. Memang kita melihat Kota Balikpapan ini salah satu tempat yang dimana kehadiran software house itu sangat dibutuhkan. Kenapa seperti itu? Memang teknologi ini kan dengan tujuan untuk mempermudah. Tetapi rata-rata masyarakat Balikpapan itu kecenderungan untuk mendevelop aplikasi itu dari luar Balikpapan. Contohnya aja yang menjadi daerah-daerah tujuan untuk pembuatan aplikasi itu adalah Bandung, Jakarta, Surabaya. Berarti dari Balikpapan sendiri masih jarang kan? Betul. Nah, sementara industri di sini banyak sekali. Sehingga kebutuhan itu tinggi sekali. Nah, kalau seandainya itu diambil dari sana, itu mungkin tidak ada masalah. Tapi ada sisi lain di mana sumber daya yang ada di sini sehingga tidak diperdayakan seperti itu. Akhirnya kami berpikir bagaimana supaya talent yang ada di sini ini segera kita berikan tempat agar mereka ini apa yang mereka miliki tidak serta-merta nanti jadi parkir gitu seperti itu. Ya kan? Lalu kalau seandainya nanti mereka selesai studi, punya potensi, tetapi sayang kalau seandainya pergi keluar dari Balikpapan. Betul, malah nggak membangun kotanya sendiri. Betul, kan kebanyakan seperti itu. Contoh saja kita mungkin teman-teman di sini pada tahu ya, banyak orang-orang yang akhirnya jadi top di Indonesia itu bermula dari Kalimantan. Kita contoh saja ini ya, rekan kita Agung Hapsah seperti itu yang dari Kabupaten Pasir ya. Memang beliau nggak dari Balikpapan, tetapi kita melihat dari Kaltimnya seperti itu. Orang nggak menyangka itu bahwasanya itu talent yang ada dari Kalimantan Timur. Malahan dari Kabupaten Pasir gitu ya. Seperti itu. Contoh lagi dari sisi industri musik, kita dulu punya yang KDI di Kampung Baru itu kan, Putri seperti itu. Nah, tetangga saya tuh Bang. Ya, tetangganya Pak Haji ya, seperti itu. Nah, kita ngambil contoh seperti itu. Nah, disinilah kami dari PT Payo Insan Sinergi ini melihat, wah ini bukan hanya beberapa segmen itu yang harus kita kirim menjadi orang top, tetapi kita juga bisa menghadirkan talent-talent yang memang memikirkan sisi teknologi seperti itu. Akhirnya dari company kami induknya itu kan Safik ya, safik.id, membuat sub company namanya PT PIS ini, akhirnya menghasilkan produk. Nah, produk yang kami buat ini ada saat ini yang sudah jadi itu ada 2. Satu untuk menjawab industri untuk UKM, kita membuat sistem kasir seperti itu, sistem pembukuan perdagangan. Yang kedua, kami membuat aplikasi untuk
manajemen rumah sakit, mulai dari praktek dokter, klinik sampai ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini yang mengembirakan di kami itu semua yang terlibat di industri ini, di apa yang kami lakukan ini adalah tenaga lokal. Seperti itu. Komposisinya bukan dari luar. Nah, bahkan kita ini mulai dari perancangan sampai kepada pembuatan satu menjadi sebuah aplikasi itu memang murni adalah orang Balikpapan. Berarti benar-benar memberdayakan SDM Betul, dari Balikpapan. betul. Dan kita juga sudah dipakai di beberapa industri seperti itu, dan ya alhamdulillah ini menjadi solusi seperti itu loh Bang. Ini menjadi solusi. Nah, dengan hadirnya Bang Iwan ini sebagai ketua HIPMI, rupanya kami dihubungi dan kami sendiri merasa mendapat perhatian seperti itu kan. Diperhatikan karena ya jujur saja kami ya jarang mendapatkan hal yang seperti ini. Kami sibuk dengan rutinitas kami, rupanya ada yang menginikan kami nih apresiasi seperti ini. Nah, ini yang membuat ya kami nantinya akan terus melakukan koordinasi dengan teman-teman yang punya talent ini untuk bergabung bagaimana supaya untuk mengembangkan aplikasi. Dan kemarin sebenarnya di tim kami sendiri, mungkin kalau Bang Iwan dan Mas Imad ini pernah mendengar aplikasi Beruang Madu yang dibuat yang digunakan oleh Polresta Balikpapan. Nah, itu dari tim kami, seperti itu. Dari kita gitu. Dan sekarang ini ya memang kami lebih concern kepada UMKM seperti itu. Berarti kan ini beberapa aplikasi juga udah dibuat. Sudah. Berarti jumlah pendownloadnya gimana tuh Bang? Karena kita belum mengarah ke Play Store gitu ya, untuk ini Android. Memang sebenarnya bukan belum masuk sih. Segmentasi yang kami garap saat ini bukan mengarah ke sana. Oh gitu. Bukan mengarah, tetapi kepada industri UMKM ya, contohnya grosir, contohnya ini pedagang pakaian, membantu mereka inilah untuk ya selama ini sifatnya manual dan sebagainya, mungkin industri rumah tangga dan sebagainya, itu yang kita bantu untuk dari sisi manajemen pembukuannya seperti itu. Seperti itu. Siap Bang. Oke, Bang, kembali lagi ke Bang Iwan Bang. Siap. Ini artinya Bang Iwan ini langkah pertama Bang yang merangkul teman-teman di luar. Maksudnya itu kan berarti Bang Kasim ini nggak masuk di dalam HIPMI Bang? Jadi gini, HIPMI ini kan intinya bagaimana kita mendorong semangat entrepreneurship itu terus menggelinding di Kota Balikpapan. Agar apa? Agar mindset bagi para pengusaha atau anak-anak muda di Balikpapan itu bisa lebih menjadi solutif, bisa punya leadership, bisa punya kemandirian dan kewirausahaan, bisa menangkap potensi peluang yang ada di Kota Balikpapan, diolah kemudian menjadi kesempatan berusaha. Begitu. Nah, kami berkolaborasi kepada siapapun, termasuk kepada Bang Kasim dan seluas-luasnya kepada masyarakat di Kota Balikpapan, agar jejaring yang dibangun oleh HIPMI ini bisa bersinergi, sama-sama kita mendorong akselerasi percepatan di Kota Balikpapan. Kita membayangkan begitu ya, jumlah anak muda yang ada di Balikpapan itu ada 220.000 jiwa begitu ya. Luar biasa ya kan. Bayangkan mereka semua punya semangat entrepreneur. Jadi entrepreneur ini tidak mesti mereka jadi pengusaha, tapi mindset mereka itu mampu mencari solusi, mampu mengolah sesuatu yang menciptakan kemandirian, kreativitas. Kalau kreativitas itu kan resources yang ada kemudian diolah menjadi bernilai gitu. Jadi whatever lah dia mau jadi bisa jadi mitra karyawan atau dia bisa buka usaha peluang usaha sendiri. Nah, semangat itu yang kemudian kita pengen dorong agar anak-anak muda yang menjadi masa depan bagi Kota Balikpapan punya mindset entrepreneur itu masuk ke dalam jiwa mereka jauh insya Allah lebih produktif. Betul. Nah, ini yang kami menjadi bagian kecil dari mendorong arah ke sana begitu. Jadi kita open kolaborasi kepada siapapun, pelaku ekonomi dimanapun di Kota Balikpapan, sama-sama kita berinvestasi untuk kemajuan Kota Balikpapan. Luar biasa. Artinya Bang, kalau misalnya Kevin jualan cimi-cimi, boleh join juga di. Iya, artinya boleh jadi nanti itu akan jadi jejaring pemasaran juga yang ada di HIPMI. Berarti
tidak menutup jalan untuk teman-teman yang memang ingin berkolaborasi bersama HIPMI. Jadi di HIPMI ini luar biasanya gini, Bang Imad. Iya, siap. Di HIPMI ini beraneka ragam usaha yang tergabung di HIPMI. Iya. Banyak banget. Ada yang jualan kopi, Oke. ada yang jualan oleh-oleh, kemudian ada yang konstruksi, ada yang properti gitu. Ada yang beton kayak Bang Glenn, ada yang keren kayak Bang Gatot. Ini collaborate itu luar biasa. Intinya jejaring yang dibangun oleh HIPMI bisa dimanfaatkan sebaik mungkin bagi teman-teman anggota HIPMI agar jejaring ini bisa memberikan feedback positif gitu ya kepada anggota yang ada di HIPMI. So kami mengundang anak-anak Balikpapan, anak-anak muda Balikpapan bergabung di HIPMI. Kita bersama-sama saling menularkan energi positif di HIPMI agar kita dengan berjejaring ini bergandengan tangan untuk kebangkitan ekonomi yang ada di Kota Balikpapan. Jadi teman-teman yang berjiwa entrepreneur bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman HIPMI, dengan Bang Iwan, dengan semua anggota di HIPMI juga. Artinya nggak menutup semua usaha apapun bisa Apapun, Bang. ya. Bang, udah Bang. Abang ini udah lama berarti bergabung di HIPMI. Saya alhamdulillah gabung di HIPMI itu 2011 di kantor ini. Jadi saya nostalgia di sini Bang. Gitu. Ada foto saya tuh. Jadi saya hadir sebagai ketua HIPMI karena dukungan dari senior-senior, Ketum Gatot, Ketum Gofur, Ketum Glenn. Terima kasih sudah saya diberikan kesempatan. Saya nggak akan bisa duduk di sini kalau tanpa support dan dukungan mereka. Jadi dari 2011 zaman Ketum Gatot, kemudian AGM 2014, Ketum Glenn mendampingi sebagai sekretaris, dan alhamdulillah hari ini dapat mandat dari teman-teman termasuk Bang Erwin yang mengundang kami di sini untuk itu tadi artinya kita sama-sama memberikan support dan dukungan gitu. Kita mengisi sekecil apapun peluang energi positif itu, semangat positif itu agar terus memberikan manfaat gitu. Siap. Luar biasa Bang Iwan. Siap. Bang terus Bang, ini kan kita udah 1 tahun lah istilahnya pandemi COVID Bang. Untuk usaha Abang sendiri terdampak nggak Bang? Terus juga untuk teman-teman HIPMI gimana? Kemudian juga Abang sebagai developer ini juga kan Bang. Software house. Apakah terdampak Bang dengan hal-hal pandemi seperti ini? Seperti saya dulu. Bang Iwan dulu. Ya awalnya ya, jadi ini hampir setahun sudah kali ya. Sudah setahun Lebih. kita ini memasuki era pandemi. Awalnya luar biasa, tiba-tiba langsung merasakan dampak yang luar biasa. Kegaduhan terjadi di mana-mana, bahkan tidak hanya dari sisi kesehatan dan ekonomi, tapi juga sosial kemasyarakatan. Betul. Tapi kita bersyukur hari ini kondisinya sudah mulai melandai, kasus terkonfirmasi pun sudah semakin sedikit ya, dan vaksinasi pun sudah berjalan. Saya melihat semangat, saya melihat cahaya di depan ini, bahwa sudah mulai ada kebangkitan, sudah mulai kita rasakan. Awalnya memang omset teman-teman itu terasa sepi, berasa banget. Ada bahkan yang pivot, harus mereka ya sometimes kita harus tidak seidealis itu ya untuk meneruskan usaha. Kadang kita mungkin bisa melakukan menembus tembok dulu nih, cari peluang-peluang yang lain. Teman-teman kemarin melakukan itu gitu. Inovasi juga. Itu inovasi, masuk Bang Kasim ini. Nah, saya optimis sekarang ini sudah mulai cenderung membaik. Ya, mudah-mudahan kondisi ini semakin terkendali dan kita semua bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan berusaha seperti normalnya gitu ya. Siap. Tadi gimana? Dalam 1 tahun ini, apakah berpengaruh? Ya, sebenarnya pandemi ini dari semua sektor terpengaruh. Ya, macam-macam memang pengaruhnya. Kebetulan kalau dari kami sendiri memang saya memiliki beberapa unit bisnis gitu ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk khusus di software house itu alhamdulillah ini berkah gitu. Karena memang rata-rata dengan instruksi dari pemerintah untuk WFH itu membuat industri atau kantor-kantor ini ingin membuat sesuatu yang bisa dikontrol oleh kantor, tetapi bisa dikerjakan dari mana saja oleh karyawannya, seperti itu. Sehingga memang kami mendapatkan peningkatan permintaan
contohnya dari Malah pendidikan, meningkat ya meningkat permintaannya. Jujur aja sebenarnya kalau untuk di software house sendiri, di kami sendiri di 2021 ini sudah katakanlah kami close order gitu. Kami close order untuk 2021 ya, seperti itu. Karena itu tadi permintaan terlalu tinggi seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk membantu di teman-teman pengusaha, habis itu pedagang dan sebagainya, kami jawabnya dengan bukan yang custom tetapi dengan PAYO tadi itu. Ya dengan berharap sih dengan pandemi Covid ini mereka walaupun bisnisnya terkena dampak, mereka bisa mengamankan keuangannya dari sisi kontrol seperti itu. Ya, kita mengamankan uang ini kan ada dua model lah. Betul. Satu menyimpannya di bank ataupun di mana saja yang aman. Yang kedua yang ada ini ya di data sebagai aset dibukukan secara jelas seperti itu. Jangan sampai kita hanya beranggapan bahwasanya harta kita yang perlu kita amankan itu cuma uang di bank. Betul. Ya barang dagangan juga itu kan harta, gitu kan. Nah, bagaimana cara mengamankan? Kalau di bank memang ada petugasnya dan sebagainya, tetapi kalau di kantor kita mungkin di toko kita ataupun di tempat usaha kita, ya mengamankan itu dengan menghadirkan sistem ini, gitu. Ya pertama itu. Yang kedua, dengan kami menjawab untuk menghadirkan kepada UMKM ini sistem ini, pandemi Covid ini untuk membantu mereka ya dari sisi penyerapan tenaga kerja agar tidak terlalu overcost seperti itu, ya kan? Yang tadinya mungkin mereka membutuhkan 5 orang, tetapi karena pandemi Covid mereka cukup butuh 3 orang, selebihnya sistem yang akan membantu mereka seperti itu. Tetapi sebenarnya itu nggak bagus juga ya buat untuk memanfaatkan tenaga kerja seperti itu kan? Ya, tetapi kadang-kadang kita tidak menutup mata bahwasanya yang namanya usaha, habis itu ada juga pandemi seperti ini, adalah sisi-sisi seperti itu yang kami jawab. Untuk inovasi yang harus Betul, dilakukan, Bang, ya. betul seperti itu. Bang Iwan, Oke. lagi Bang Iwan. Bang, aku kan juga sebagai anggota DPRD, kemudian juga sekarang ketua ini, Bang. Iya. Ini anggota DPRD itu berpengaruh nggak, Bang? Maksudnya bentrok nggak aktivitasnya? Ya. Dewan nih, wah banyak rakyat nih harus didengar Ya, suaranya. alhamdulillah. Artinya dengan mandat baru, amanah baru, menambah tentunya menjadi beban dan tanggung jawab yang baru ya. Iya. Tapi saya menikmatin perjalanan itu. Ini sebuah amanah yang saya harus jalankan. Lagi-lagi saya harus pandai mengatur ritme dan tempo saya di dalam mengatur jadwal gitu. Saya yakin insya Allah dengan manajemen yang baik, dengan pengaturan yang baik, semuanya bisa maksimal lah gitu. Di parlemen bisa maksimal, kemudian juga di HIPMI bisa bersama teman-teman berkontribusi dari sisi ekonominya gitu. Oh gitu, siap. Bang, aku ingat betul 2016, jadi waktu itu 2016 saya pertama kali balik dari Batam. Siap. Kuliah di sana kan, kemudian di sini di Balikpapan. Pertama kali waktu itu saya pernah DM Bang Iwan. Oke, yes. DM by Instagram. Saya waktu itu nanya tentang saya partai. Iya. Jadi selain Kevin kan ngajak di Golkar, Bang. Saya sempet juga DM Bang Iwan mau ikut saya partai di P3. Waktu itu pemuda apa gimana? Iya. Jupik tuh, nggak tahu lah. Pokoknya waktu itu aku pernah tanya Bang Iwan, assalamualaikum, cuman nggak dirit kawan-kawan. Sorry ya. Ya, namanya kita ini siapa lah ya. Siap Bang Iwan. Bang Iwan. Biasa tuh curhat. Oh iya. Kalau mau ngajak P3 lagi. Sekarang dia nih ya. Sekarang langsung dicatat ya. Disimpan nomor KTP-nya ya. Yes. Bang. Aduh, sebenarnya asik nih ngobrol sama Iwan ini politik sebenarnya. Tadi ada juga kan kita ngobrol tentang politik. Tapi ini kita fokus di tentang pengusaha aja lah ya. Iya. Bang, boleh minta motivasi sedikit nggak Bang? Maksudnya untuk teman-teman yang notabene-nya ini lagi masih masa pandemi ini Bang. Kita motivasi sedikit gimana menghadapinya, kemudian juga dalam berwirausaha kan pasti ada jatuh bangunnya dulu. Oke. Nah, itu gimana? Ya, di tengah kondisi pandemi ini memberikan pelajaran kita yang luar biasa. Jadi
kita harus terus menguatkan jejaring kita gitu, jaringan kita, koneksi kita. Jadi HIPMI itu menjadi salah satu channel untuk menghubungkan itu. Dan tadi seperti saya singgung ada dua tantangan kita hari ini. Yang pertama digitalisasi dan ada peluang IKN yang hadir di Kalimantan Timur setelah pasca pengumuman Presiden pada tanggal 26 Agustus tahun 2019. Ini menjadi keberkahan buat Kalimantan Timur dan Balikpapan sebagai katanya Pak Wali Kota terpilih Pak Haji Rahmat Masud. Kita menjadi terasnya ibu kota negara begitu. Kita harus mempersiapkan diri kita, SDM kita, termasuk pengusahanya pun juga harus menyiapkan segala hal-hal yang berkaitan, misalkan administrasi dan sebagainya. Begitu. Nah, oleh karena itu, menurut kami siapa yang bisa beradaptasi, siapa yang bisa melakukan transformasi di era digitalisasi ini, dialah tentunya yang akan menjadi pemenang ke depannya. So, kegagalan itu sebuah keniscayaan ya dalam dunia usaha. Itu bisa terjadi ke saya, bisa terjadi ke Bang Kasim, kepada Bang Imad. Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita gagal, kita segera bisa recovery, kemudian melihat bagaimana kita bisa mengevaluasi dan bisa ke depannya mengeksekusi segala perencanaan yang sudah kita bangun itu dieksekusi dengan baik begitu. Biasanya kegagalan itu cenderungnya dari kita tuh, kegagalan itu dari kita kalau kita sering mengevaluasi. Oleh karena itu setiap kegagalan itu pasti ada hikmahnya. Jadi jangan pernah takut gagal, tapi bagaimana kita melihat ketika kita jatuh, kita bisa berdiri kembali, kemudian melihat dari sisi yang berbeda dan melangkah terus ke depan. Oke, siap. Berarti artinya yang pernah patah semangat Bang ya, walaupun gagal, Jangan introspeksi diri juga. Betul, jangan pernah menyalahkan orang lain. Betul. Salahkan diri sendiri. Siap Bang Iwan, Bang Kasim. Bang, kita masuk ke rapid question. Oke. Mungkin bisa Bang jawab singkat. Maksudnya nanti saya sebutin, Abang jawab ini gimana gitu. Rapid question pertama Bang. Yes. Tanggapan apa tentang Om Gatot? Gatot Koco pemberani. Pemberani. Pemberani Bang. Pemberani. Kenapa? Beliau itu punya mental yang kuat, gitu. Beliau itu punya keberanian yang luar biasa, dan beliau itu ketika sudah menentukan satu sikap dia tuh melangkah terus ke depan. Siap. Tangan dulu tuh. Bang, Om Gatot saya udah anggap sebagai guru saya juga. Subuh. Poin lagi, Mas. Siap. Bang, kedua Ketua Rahmat Masud. Oh, Bang Rahmat Masud, entrepreneur. Beliau itu orangnya mampu menciptakan sebuah momentum-momentum, peluang-peluang itu menjadi sebuah potensi, satu potensi yang bisa diolah gitu. Itu Bang Rahmat Masud, karena beliau adalah seorang anak yatim piatu, from zero to become a hero gitu kan. Anak kampung baru, anak jembatan. Kemudian hari ini beliau menjadi pengusaha yang berhasil, punya karyawan yang luar biasa banyaknya jumlahnya, dan mendapat mandat ya pada konsultasi kemarin. Saya optimis di bawah kepemimpinan beliau akan banyak terobosan kreativitas untuk mendorong ekonomi yang ada di Balikpapan. Ketiga Ketua. Siap. Wali kota kita yang sekarang. Siap. Pak Rizal Effendi. Pak Rizal Effendi, pekerja keras. Beliau itu saya kadang suka iri sama beliau, bagaimana beliau tuh punya tenaga yang luar biasa, nggak ada habisnya, aktif banget di tengah kondisi COVID-19. Beliau menjadi garda yang terdepan, turun habis-habisan, seolah-olah energinya itu nggak ada habisnya. Itu yang saya dapatkan dari beliau. Kalau saya mengambil kesimpulan, kecintaan beliau terhadap kota Balikpapan itu seperti yang menjadi energi buat Pak Rizal Effendi. Siap. Terima kasih Pak Rizal untuk Balikpapan. Bang, kemudian yang keempat nih Bang. Keempat itu tanggapan Abang tentang Ketua Kadin. Ketua Kadin smart dan religius. Beliau cerdas, punya kemampuan beberapa bahasa bahkan, kemudian bahasa Arab, ada sekolahnya di pesantren, bahasa Inggrisnya oke, wawasan ekonominya luar biasa. Ketua Kadin, hebatnya beliau punya panggung juga setiap hari Jumat, khotib, jadi khotib setiap sholat Jumat gitu. Salut buat Bang Yasir. Kemudian Bang, ini yang kelima,
Pak Bulo, ketua lo nih di DPRD. Bijaksana beliau, Bijaksana. ketua yang bijaksana, bisa mendengarkan semua aspirasi dari anggotanya, termasuk dari masyarakat. Jadi beliau adalah sosok yang bijaksana dan bijaksini. Pernah berselisih kalau dalam kita berparlemen, dalam kita berorganisasi, tentunya biasa gitu namanya, ada berbeda pandangan. Disitulah karena mayoriti kita ini adalah semuanya adalah punya pandangan-pandangan dan ide-ide gitu ya. Nah, disitulah kita diasah ide mana yang terbaik, kemudian kita harus siap juga menerima ketika ide kita perlu disempurnakan dengan yang lain gitu. Tapi Pak Abdul lah lagi-lagi sosok yang bijaksana lah. Mungkin karena beliau itu Libra kali ya. Libra, rasanya Libra ya beliau tuh. Cinta Soviet juga sekalinya. Hah? Cinta Soviet. Iya. Kita kan sayang sama berdua. Oh iya. Bang, yang terakhir bang, nih Pak Kevin lagi nih bang. Iya. Pandangan abang nih tentang ibunda abang, Ibu Kastria bang. Bunda Nasriah itu apa ya? Ya ibu saya lah ya. Iya, Jadi, jelas. kalau saya menyimpulkan tentang beliau itu Jalur politiknya gimana bang? keikhlasan kali ya. Keikhlasan beliau, setiap beliau melakukan sesuatu itu penuh dengan keikhlasan. Jadi apa yang beliau lakukan, apa yang beliau berbuat buat masyarakat itu, saya menangkapnya didasari karena keikhlasan, kecintaan beliau terhadap konstituennya gitu. Berarti abang jadi dewan ketika disuruh Ibu Kastria? Banyak dipengaruhi juga oleh ya, dan akhirnya saya semakin mencintai juga apa yang Bunda lakukan, apa yang beliau lakukan. Sampai sekarang saya melihat energi beliau tuh nggak pernah habis. Iya. Jadi kalau saya dulu asumsikan beliau ini mungkin karena punya panggung sebagai anggota DPR, karena punya kesempatan sebagai anggota DPR, beliau terus berkomunikasi dengan konstituen atau masyarakatnya. Tapi saya lihat hari ini, walaupun beliau nggak sebagai anggota DPR, beliau masih tetap intens komunikasi dengan masyarakat, dengan seluruh jaringan ibu-ibu pengajian, kemudian tetap memberikan masukan, kritikan terhadap Kota Balikpapan. Akhirnya saya melihat bukan karena posisi, bukan karena jabatan, tapi memang passionnya itu beliau di sana, kecintaan beliau itu di sana, penuh dengan keikhlasan. Artinya walaupun dengan beliau itu juga tetap silaturahmi terjaga bersama saya. Itu yang luar biasa dari Ibunda Kastria. Luar biasa Bang Imam Yuri, terima kasih Bang. Siap, makasih Bang. Bang terakhir Bang, boleh minta maksudnya tadi udah masukan buat teman-teman pengusaha ini untuk anak muda Balikpapan ya Bang sekarang. Ya, anak muda Balikpapan terus. Jadi anak muda itu identik dengan dua hal kalau menurut saya. Yang pertama, dia penuh tenaga, dia penuh power, energik. Yang kedua, dia punya waktu gitu, dia punya kebebasan waktu. Saya pengen anak muda itu betul-betul memanfaatkan dua potensi yang dimilikinya, waktu dan tenaganya dimaksimalkan untuk hal yang positif, melakukan pengembangan diri secara baik, kemudian memanage waktunya dengan baik, sehingga one day nanti ketika mereka diberikan kesempatan sebagai pemimpin, baik itu di perusahaan, baik itu di kota, sebagai kepala keluarga pun itu sudah memiliki kemampuan yang baik gitu. Oke, siap. Kemudian Bang, untuk Bang Kasim Bang, siap. Abang kan juga developer software, Software House. Nah, motivasinya Bang buat teman-teman, karena kan ini notabene perusahaan yang masih terbilang jarang di Balikpapan, Bang. iya, Nah, itu betul. gimana, Bang? Ya, pertama sebenarnya kalau kami melihat wadahnya di sini masih kurang memang. Sementara beberapa lembaga pendidikan yang seperti dikatakan oleh Bang Iwan tadi sudah melahirkan programmer-programmer lah seperti itu. Nah, motivasi bagi teman-teman ini ya pertama carilah tempat. Yang kedua, kalau nggak ada tempat ya berkaryalah seperti itu. Karena tempat dan semangat pribadi itu satu hal memang yang tidak bisa disamakan. Kadang orang bisa menciptakan sesuatu kalau dia lihat lingkungannya. Kalau nggak ada lingkungannya dia malah justru hilang seperti itu. Padahal dia punya potensi seperti itu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya harus dibarengi dengan dukungan pemerintah. Gitu ya, harus dibarengi dukungan pemerintah. Pemerintah ini kalau saya perhatikan
sudah banyak program dan apa, tapi jujur masih dalam tanda kutip kurang tepat sasaran seperti itu. Belum tepat sasaran. Ya, banyak hal-hal yang sebenarnya yang harus disentuh tetapi tidak disentuh, yang nggak perlu disentuh menjadi disentuh seperti itu. Ya, makanya ini kita berharap sih anak muda itu yang punya potensi di situ bisa diperhatikan, dikasih wadah dan bisa berkarya seperti itu. Itu yang terima kasih Bang Kasim. baik. Mudah-mudahan aja didengar sama Pak RM. Siapa tahu jadi evaluasi nanti ketika udah jadi Iya, betul. sudah kembali ke Kota Masukan, RM. ya betul. Siap, terima kasih Bang Iwan, terima kasih Bang Kasim. Ya, oke, terima kasih. Udah hadir di podcast abal-abal kita di episode ketiga. Iya. Jadi teman-teman, intinya apapun yang kalian lakukan tetap aja berusaha, walaupun gagal itu biasa Bang ya. Iya. Yang penting tetap semangat, apalagi jiwa muda itu yang penting Bang ya. Iya. Oke, siap. Kemudian Spirit up. ya pasti terima kasih juga untuk teman-teman dari DCKI Coffee, Bang Om Sultan. Kemudian ya nanti bisa dilihat lah itu tadi aku kirain saya nanti di bawah. Kemudian juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Om Gatot Koco yang udah menyediakan tempat untuk kita melakukan podcast episode 3 ini Terima kasih, Tum. di Explore Studio. Terima kasih Om, kita tunggu kedatangannya dari Jakarta Om Gatot. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir yang ngantuk kayaknya di pojokan. Siap, terima kasih Bang Iwan, terima kasih Bang Ya, Kasim. terima kasih banyak. Insya Allah kalau ada waktu lagi kita ngobrol. Ngobrol. Oke. Speak up. Siap.